ada satu adegan the best. The best. The best. Boleh dibocorin emang adegannya? Boleh, cuman Gak bisa di sini. ya bisa sebenarnya bisa. Tapi jadi gue lagi ngobrol-ngobrol sama Darto. Tiba-tiba gue gini-gini depan Darto. Lo ngapain? Menghibur tete lu murung gue bilang. Masalahnya Lo belum pernah lihat Darto buka baju sih gini. Katen bat bayi, Demonan Dress. Atasnya kapas, bawahnya nyongkelan gini nih. Nyongkelan benar. Beda ya katen. Beda, katen bat bayi terus lebih lembut. Jadi zoom. Kenapa sih, Cak? Gendut, lagi bengkak. Iya. Ini anak lah abis perawatan, terus katanya sekarang lagi sakit mah. Lo kenapa lo? Makan lo nggak bener ya? Iya. Mulai dari minuman keras lo ya? Enggak, kemarin aku nggak makan seharian. Kenapa lo nggak makan seharian? Telat makan kemarin. Biar apa begitu? Biar Sosok kurus. hustle gitu? Iya. Emang Iya, kenapa? jangan. Kenapa? Apa dorong-dorong lo emang gue mogok? Apa? Kalau makan tuh penting nggak apa-apa. Maksudnya dikit dikurangin, jangan nggak makan sama sekali. Makan tuh on time. Yaudah. Sarapan pagi, jam berapa? Kalau ingat, Bangun tidur lu jam berapa? tergantung job. Wih. Sombong. Kalau karaokean malam-malam di klub gitu kan iya benar. Enggak kan kalau kayak telepon jam berapa ya? Jam 9 ya baru OTW Ya. gitu. Jadi bangunnya jam 7. Ya jam 7 sarapan tuh, dikit aja roti kayak apa kayak. Ya. Oh. Siang Jam di 12 toko makan. Nah, tamu kita kali ini Bagus, langsung itu aja udah. Kayak bocah dinasehatin gak mau. Iya, aku dengerin. Pak telepon si Erwin deh, Pak. Anaknya nggak bisa dibilangin. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Asli, my twin. Doi. My twin nih. Cowok ini lagi banyak banget diliput di TikTok. Oh, dari Baskara. Dia juga ini secara aku kenal pribadi dia orang yang sangat baik juga. Humble, baik. Potongan dia di TikTok pernah yang paling rame adalah ternyata orang ini makannya di warteg pakai pete. Asli, Pak. Oh iya? Asli, dia nggak malu-malu, nggak sungkan-sungkan dia. Ya kita tanya langsung sama Brian Domani. Brian. Gak bisa. Dia udah kemana? Sini, silakan Bre. Yang lucunya gini, selama karir aku dari umur 11 tahun yang buat aku viral tuh makan warung. Iya, Makan warteg. Iya, itu. Apa sih itu ceritanya gimana sih lu lagi makan di warteg? Ada warteg deket rumah, aku habis lari, ya pengen makan enak aja, terus akhirnya ke sana makan cuma, aku emang suka banget pete, makan ayam goreng, pete sama usus, udah. Terus direkamin sama orang. Direkam sama orang dia pakai topi gitu. Orang yang rekam. Direkam orang yang rekamin. dari belakang gitu. Ternyata dia di sini guys, ketemunya di sini. Nggak nyangka guys, dia suka makan warteg gitu. Gak nyangka guys, Brian Domani ternyata miskin. Bukan miskin, tapi enak deh. Gue kalau lagi bingung mau makan di mana, gue selalu makan ke warteg. Warteg Betul. itu udah paling ini ya, paling aman ya. Best. Best. Warteg paling best di mana menurut lu? Aku depan rumah, soalnya paling dekat. Depan rumah? Iya. Kalau aku Duren 3. Duren 3. Bekas tempat kosanku dulu tuh ada. Best. Warteg paling best itu Warteg Wati di Sabang. Jalan Sabang. Jalan Sabang? Oh, bukan di Sabang, soal jauh. Namanya Warteg Wati. Satu-satunya warteg yang menyediakan ikan tuna balado. Ikan Wow. tuna. Ikan tuna bro. Kok ini banget, fancy banget. Mahal nggak tapi? bro. Mahal nggak? Mahal. Bukan warteg dong. Warteg. Tapi makannya warteg. Tapi Itu. premium style. Iya, jangan premium nanti bau bensin. Beda premium itu. Lo berapa sih, Brian? Aku 23. Sekarang 23. 23. Berarti lo lahir tahun 9 2000. 2000. Oh, 2000. Oh, jadi Ini 2001. 2001. 2021. Terlihat dewasa ya. Kayak Karena genetik bule bulenya, aja. Iya sih. Oh. Lu turun Genetik bulenya. Jerman. Oh, bokap.
Bokap Jerman. Bokap Jerman. Bisa ngomong Jerman. Nggak bisa aku. Sama sekali Brian. Nggak bisa, soalnya kan pas aku lahir pindah-pindah terus. Oh iya, dia pindah-pindah tempat. Papa kan executive chef, jadi aku lahir di Jerman, bokap pindah, chef. pindah Jerman, Jamaica, Filipina gitu pindah-pindah terus. Jamaika. Jamaika. Megan kan lahir di Jamaica. Oh iya, Megan Jamaika. Oh, pantes agak lambat proses di situ tuh. Kecat-cat, kecat-cat, kecat-cat. Oe. 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 Yaman. Yang bayinya sudah lahir, Man. Yo, man. Thank you, man. Mau kemana, Man? Ke Matra, Man. Tapi kongres ya kemarin baru dapat penghargaan pasangan favorit. Yoi, dari film Ketika Berhenti di Sini. Nonton nggak? Hah? Nonton nggak? Nonton dong yang kau jadi ini kan karakternya Apa? kau meninggal kan, Iya. pakai kacamata kan, si Prilly-nya. Itu Prilly-nya, Prilly-nya, untuk oke. ngelihat kau kan. Oke, Nonton, thank you, nonton. thank you, thank you. Tapi jujur, ini penghargaan pertamamu nggak? Enggak sih, penghargaan pertama dulu pas zaman-zaman sinetron ada. Tapi ini penghargaan di film pertama aku. Kan selama, aku kan terakhir kali sinetron 2018. Dan itu habis itu fokus film kan. Dan ini penghargaan pertama. Dan kita juga menang gila. American Star Number 7. Oh iya. Ensemble terbaik, dia sombong tapi nggak datang. Keren. Menang 2. Iya, benar. Menang Pilihan 2. penonton sama terbaik kalau nggak Terbaik. salah. Itu Keren. ensemble actor, Bro. Ini Actor. apa? Actor bro, anak film bro. Anak film, Bro. Mantep, mantep, mantep. Mantep, Bro. Malu aku. Kak Brian mulai jadi aktor dari umur berapa? Aku mulai di dunia entertain umur 11 tahun. Tapi itu nyanyi dulu. Pas Oh, acting tuh. ini ya Super Seven. Sama Iya, Ajil betul. ya? Betul, sama Ajil. Oh lu boyband? Dulu boyband cilik. Bocil, bocil. Oh. Kita kan selalu bersama. Best friend forever. Agak salah lirik dikit tapi nggak apa-apa. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu tumbuh dengan boybandnya dia, Ca? Enggak tahu. Enggak deh. Lu umur berapa itu lah? 11 tahun. 11 tahun. Adikku 10 tahun. Tapi pilihannya antara kita Super Seven atau Kobo Junior ya. Orang pasti langsung milih Kobo Junior lah. Oh, barengan. Barengan. Dan masalahnya kita fokus lebih ke lagu anak-anak. Kalau Kobo Junior udah cinta-cinta Udah lagunya monyetan. cinta-cinta monyet. Oh gitu. Brian, tapi dengan kondisi kayak sekarang nih, bisa dibilang nggak kau tuh kayak lagi memilih gitu mengarah bahwa aktor banget gitu? Enggak juga sih. Enggak juga? Ikutin jalannya aja udah. Gimana? Kata lu lagi fokus di film, bukan berarti nggak ada tawaran sinetron dong? Enggak ada tawaran, bukannya enggak ada tawaran sinetron, ada. Tapi Ada. buat sekarang lagi. Soalnya gini, kalau sinetron tuh prosesnya panjang. Oke. Ya alhamdulillah kalau dapat ya sekitar ratusan episode kan kadang-kadang. Dan mungkin di umurku yang sekarang, I have no problem sama sinetron, tapi aku pengen coba karakter-karakter baru, bertemu orang-orang baru kayak gitu. Dan kalau film kan biasa kerjaan sebulan 2 bulan, terus habis itu next project kayak Oh, gitu. tapi film tayangnya di bioskop kan? Bioskop ada juga. Soalnya kalau tayang kamu itu aku. Masuk. Ini emang ajaran nih berdua nih, Mas. Bagus banget. Bagus banget. Dari tadi diem-diem terus tiba-tiba udah keluarin keren. Namanya juga BKT, bocah kecil tai. Bahasa kecil tai. Ini Brian, aku jujur pengen nanya ini sebenarnya dari lama. Dulu tuh Indonesia sempet banget yang penting bule main sinetron. Ya. Iya. Dulu tuh. Betul. Bahkan kadang-kadang dapat peran yang tidak cocok, tidak Betul. sesuai gitu-gitu. Apa tanggapanmu yang kayaknya kau kan nggak bisa milih ya terlahir sebagai apa gitu. Iya. Terus apa usahamu untuk bisa dipercaya gitu, Brian? Dialog, terutama Dialog bener. Dialek atau dialog? Dialog, Dialog. ya both. Ya, itu permasalahan pertama aku. Ya. Emang awal, I'm blessed, aku bersyukur. Ya emang di zaman itu, emang untuk karakter-karakter tertentu emang kebanyakan tuh Indo campuran. Ya. Indonesia, Jerman, Indonesia luar. Ya. Tapi kayak kalau kita lihat sekarang udah ada mulai perubahan ya. Ya. Apalagi kalau mau main film yang dimana karakter-karakter yang lumayan penting atau apa itu lebih kebanyakan nyarinya yang Indonesian atau yang emang berlogat bahasa apa gitu, dialek apa gitu. Susah jujur. Soalnya untuk kayak kemarin salah satu film yang buat aku akhirnya bisa menunjukkan kalau aku bisa itu Bumi Manusia. Bumi manusia. Oke. Yes. Walaupun emang aku pada akhirnya menjadi orang Belanda, tapi orang Belanda yang cinta banget sama Indonesia gitu. Oh, oke. Dan permasalahan aku kan banyak orang ngomong tuh masalah artikulasi. Ya. Aku sih bilangnya bukan artikulasi, tapi lebih ke penekanan kecil-kecil. Di Penekanan awal kecil-kecil. tuh kayak gini nih. Kalau aku ngomong kaya, kaknya terlalu kenceng. Oke. Itu yang buat beda. Kalau B-nya terlalu kenceng. Karena cara ngomong orang Indonesia tuh kadang-kadang ada caranya sendiri yang. Iya, 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 Tapi iya. sebenarnya kalau aku ngomong, kalian ngerti.
tapi kedengeran ada... Terkesan kaku gitu jadinya. Ya, karena aku terbiasa dulu pas apalagi pindah ke Indonesia langsung pindah ke Bali. Yang dimana tuh anak gaulnya beda ya. Di Bali ya? Di Bali kan juga baku, ngomongnya aku kamu. Iya, Aku iya. inget banget pas pertama kali kesini sekolah aku ngomongnya aku kamu langsung, ih aku kamu sama kamu gitu. Isengin sekolah di utara dari Bali langsung ke sekolah di Jakarta Utara yang ngomongnya ayu. Aku biasanya aku kamu. Terus aku inget banget dibully gara-gara aku ngomong aku kamu gitu. Oh, dari Iya. Bali kok pindah ke Jakarta Utara. Iya. Kamu ngomongnya aku kamu. Aku kamu. Sama anak-anak situ tuh. Iya. Sama misalnya conge lah, nge kamu. Si conge tuh. Oh, makanya agak di itu ya, "Ih, ngapain sih nih ngomongnya aku kamu ya?" Makanya akhirnya aku ketemu beberapa orang yang percaya sama aku dan akhirnya dikasih tahu kayak contoh Umay. Dia ngomong, kalau kamu ngomong kalau, itu kalau bukan kolo. Oke. Aku kadang-kadang cuma ngomong itu kalau atau kaya, kaknya jangan terlalu kenceng. Kaya aja, lewat aja gitu. Anak sekarang tuh emang lebih parah lagi, anak sekarang tuh lebih parah lagi. Kenapa tuh? Kenapa? Ngomong kayaknya aja kayaknya. Kayaknya di Afrika deh. Iya, kayaknya di Afrika, ya. Kayaknya di Afrika deh. Betul. Lucu. Jangan Ponten tuh gue. Jangan dinilai, Mbak. Iya. Ikut aja, Mbak, suasananya. Begini, lucu gitu. Wah, gila, situ Direkam. juri. Ini direkam bener direkam. Iya. Oke, tapi lu sehari-hari sama keluarga lu emang biasanya bahasa Inggris? Kalau ngomong sama papa, ya. Papa tuh emang ngerti bahasa Indonesia tapi nggak lancar bahasa Indonesianya. Tapi kalau sama Megan, sama mama, sama teman-teman pun aku selalu bilang kalau bisa ngomong bahasa Indonesia soalnya kalau udah masuk Inggris jadi terlalu nyaman. Jadi lupa. Iya. Tapi sekarang nih kok udah banyak apa ya, pengalamannya udah banyak temen orang Indonesia. Masih ada nggak Brian rasa kayak insecure-nya gitu? Masih. Apa Brian? Insecure masih dalam berbahasa Indonesia kan? Berbahasa, misalnya berkelakuan gitu. Karena banyak orang masih bilang artikulasi kamu kurang jelas. Sebenarnya aku selalu bilang ya balik lagi tuh bukan artikulasi. Dan kadang-kadang mereka cuma nunjukin tapi nggak dikasih solusi. Oke, kalau emang masih kedengeran logat bulenya. Bule. Ya tolong dikasih tahu di bagian mana ya. Soalnya kayak gini nih. Kamu suruh orang Jawa pun ngomong bahasa Indonesia normal. Logat Jawa itu tetap Pasti kedengeran ada, gitu. Soalnya itu yang mereka pakai sehari-hari gitu. Jadi permasalahannya tuh bukan artikulasi tapi lebih ke logat yang dimana aku nggak denger. Oke, lu nggak tahu exact sampelnya kayak gimana gitu? Iya, jadi orang tuh denger kok aneh, tapi aku sendiri tuh enggak, biasa aja aku dengernya gitu. Oh, berarti kakak nyamannya ngomong bahasa Inggris ya? Sekarang sih jujur lebih nyaman bahasa Indonesia. Oh iya, aku juga nyaman duduk samping kakak. Masuk lagi. Terus abis itu mau kemana lagi, Brian Domani? Setelah film nih sekarang, lu punya projection ke depannya nggak? Kemarin sih aku mau coba ini. aku main teater sih kemarin tiba-tiba Oh, iya. sih. Keren banget teaternya. Wah gila, itu teater top notch, penontonnya full. Oh, tahu. Teater di Hajatan ya. Kemarin gue bikin acara sama podcast Mal. Dan dia gestar, salah satu gestarnya. Gestar. Tiba-tiba, iya. itu tiba-tiba ditelepon sama Bang Darto. Yang dimana, jadi apa, boleh disebutkan ya podcast Nggak Mbak? apa-apa, nggak kan? boleh. Podcast Mbak. Yang dimana mereka semua Jadi perempuan. gitu. Dan masalahnya, aku harus jadi salah satu pacarnya dan pacarnya Bang Darto yang jadi perempuan. Pacarnya Darto. Karakternya si Brian yang dipilih. Karakternya Brian. Darto jadi bencong, buset deh. Kayak tabrakan. Berantakan gitu loh. Langsung terbayang visualnya di kepala aku tuh. Depannya kayak pejok gitu kan. Dia diminta untuk jadi bintang tamu. Dan aku mikir lama kan, soalnya aku mikir lama di mana aku bentar lagi kan film religi tayang. Iya, bentar lagi film religi tayang. Tapi akhirnya di Bandar, enggak ini santai cuma main doang, ini emang untuk kita anniversary doang, bakal seru dan emang seru. Dan aku dari awal di belakang cuma nontonin mereka, ada satu adegan the best. The best. Boleh dibocorin emang adegannya? Boleh, cuman Nggak bisa di sini. Ya, bisa sebenarnya bisa. Tapi Jadi gue lagi ngobrol-ngobrol sama Darto. Tiba-tiba gue gini-gini depan Darto. Gue ngapain? Menghibur tete lu murung gue bilang. masalahnya Lu belum pernah lihat Darto buka baju sih gini. Tetenya murung Darto. soalnya itu nggak ada di skrip, random banget, tiba-tiba mereka lagi dialog, ini jadi diri sendiri. Kita di belakang sampai nangis. Makasih ya buat aku ketawa kayak gitu, udah lama banget aku ketawa kayak gitu. The best. Ya tapi selain yang itu aku sekarang lagi, kemarin baru keluarin lagu sih satu. Keren. Udah rilis? Udah. Apa judulnya? Bersama.
Bersama? Iya. Lu solo? Solo, nulis sendiri, produksi sendiri. Keren. Alhamdulillah. Kalau udah bisa di YouTube udah ada ya? Udah ada di Udah ada YouTube. silakan. Iya, Di Spotify segala macam udah ada? Sudah ada semua. Soalnya ada aku di juga mana-mana. kemarin sih lihat beberapa potongan nyanyi, tapi nyanyi lagu orang. Lagi Yang- cover gitu kali ya? Itu lagu aku. Yang aku posting kan? Iya, yang- Itu lagu aku. Itu lagunya dia. Lagu aku. Bukan, lagi nge-jam gitu. Iya, lagu aku itu. Itu lagu kamu, Lagu Brian? aku. Oh iya, Brian. Lagu. Kok udah kayak kedengeran begini? Kayak udah pernah kedengeran. Familiar gitu ya? Iya. Berarti Lagu aku. terkenal lagunya, cuma kakak nggak tahu itu Bisa lagunya. jadi ya, udah Kak rame di TikTok Brian. duluan. Wih, bro penyanyi bro sekarang. Temen aktor, temen Ya. aktor nih. Jangan ngelawak ya. Kenapa? Habis tengah jalan kita. Benar. Tapi apa ya, Brian? Perform komedimu, apa kayak apa bilang ya? Experience-mu berkomedi tuh ada nggak, Brian? Selain di hajatan kemarin ya? Ada kan awal-awal aku berkomedi itu pas sama kamu Yang pas Miracle kan? yang Miracle. Miracle tuh kan jadi karakter komedi. Yes. Nah setelah itu tuh yang di luar kayak hajatannya podcast mah. Yang paling susah kalau dalam berkomedi apalagi sama Bang Surya atau sama kalian tuh nyari sela masuk. Timingnya. Timingnya. Soalnya kan kalian tuh nggak boleh ada kosong kadang-kadang masuk. Iya, Itu kayak nggak jadi. Nggak jadi Itu gitu. harus ada tekniknya. Dan ada teknik yang bisa narik orang kayak Iya, benar. Itu kan belum berani, belum pede sih Nggak lebih tepatnya. apa-apa, cobain aja dulu. Iya. Yakin mau aku Mesti cobain. ada temponya, mesti ada waktunya. Ya, Gitu, kan? Ca, caranya, Ca. Ya. Ngangguk-ngangguk kayak kanjeng-kanjengan dashboard lu dari tadi. Penyanyi apa? Oh, lagi mikir itu. Lagi mikir itu. Yang ini. Orang lagi ngobrol. Lu sepanjang talk show masuk obrolan lu gombal, lu udah dicagur lu. Gombal mulu. Heran. Penyanyi apa? Penyanyi apa yang berisik? Siapa penyanyi apa? Ayu Tintin. Ayu Tintin. Wah, Ayu Tintin dong harusnya. Kenapa? Ya bukan Tintin. Kenapa? Kakak, katanya kakak bule Depok. Jumping ya. Emang multipolar, Pak? Bagus. Syukur taping jadi bisa di masing-masing. Iya. Ya. Udah serandom itu aja nih bocah ini emang. Bule Depok tuh karena sebenarnya awal pas yang kita Lu kenapa sih? Terusin aja, Bray. yang kita volley. Oh, yang volley. Karena aku kirain sama diprediksikan, Ya. kirain gak bakal serius-serius banget. Ternyata namanya semua serius, nama anak, nama istri apa, aku tiba-tiba Bule Depok sendiri. Bule Depok tuh gara-gara nama aku kan Brian Domani, Iya. BD gitu. Bede. Daripada Bandar, mending Bule Depok gitu. Iya sih ya. Dan kebetulan emang lagi di Depok juga Lagi ya. di Depok sekarang. Dari jajaran The Actors waktu itu volley sama prediksi, yang paling gua kenal itu anak ini. Gua baru ketemu hari di latihan-latihan itu kan kita ada prepare sebulan. Ya. Gua ketemu bocah ini, gua bilang, nih bule siapa sih latihan getol banget. Jadwal latihan jam 10, orang-orang datang jam 11, dia setengah 10 udah lompat-lompatan. Bak, segitunya. Lu emang segitu nguliknya berarti, Bre? Bukan dong, kan aku tiba-tiba, aku paling terakhir ikutan kan. Kalian udah latihan oke. udah lama. Latihan udah Terus lama. baru si Bang Desta telepon aku pas aku lagi promo ketika di sini. Ya. Mau volley nggak? Aku nggak bisa main volley. Nggak apa-apa, santai, cuma main-main doang. Nggak bakal serius. Gak bakal serius apaan, pas kita main tuh bener-bener pakai hati semua ternyata. Dan akhirnya pas gue liat latihannya, kan kita latihan tuh samping-samping. Ya. Aku kiranya prediksi bakal bercanda. Enggak ada bercanda-bercandanya. Serius Bang semua? Surya, Bang Vincent, Bang Desto semua serius gitu. Latihan sama atlet, bener-bener atlet sananya gitu. Ambisius, bro. Dan akhirnya aku kayak, ini aku harus kejar sih. Gimana caranya aku harus kejar gitu. Lebih tepatnya lakuin itu biar nggak malu-maluin aja gitu. Iya biar nggak nanti nggak tolol-tolol amat lah Biar pas nggak tayang. diketawain, Iya, biar nggak terlalu soleh lah gitu. Iya. Padahal Bang Soleh nggak ngapa-ngapain. Dia mukul sekali. Mukul masuk, sekali. Enggak, masuk lapangan, bola masuk, dia out lagi. Dia tuh bukan mukul, dia noleh sekali. Iya. Jadi bola naik, tes keluar lagi. Ya, itu sumbangsi yang luar biasa itu. Iya. Iya, tapi itu gara-gara nggak mau malu-maluin aja sih. Tapi Oh, makasih juga buat prediksi sama Vindes, Vindes segala Yes, juga. ya. Oh, Jadi lu latihannya keras ya. Iya, gara-gara volley itu kita jadi ngobrol, Iya, jadi iya. kenal satu sama lain. Bahkan di Actors katanya ada grupnya sekarang. ada grupnya sekarang. ngobrol-ngobrol. Walaupun ketemunya susah banget ya, Iya. tapi ada grupnya. Oh, keren. Mereka mau bikin olahraga baru. Namanya? Lontar martil kan. Repot banget, repot banget. Tapi Brian ini aku penasaran banget ini, penasaran. Mungkin cewek-cewek di luar sana, mungkin Echa juga penasaran nih, Brian. Soal pasangan tuh, Brian tuh punya pacar nggak sih atau Brian tuh banyak nggak sih cewek-cewek yang DM deket-deketin Brian gitu?
Tapi beneran, ada nggak yang DM lu? Iya ini yang DM. cewek-cewek ganjen tiba-tiba ngirim pap tete gitu. Emang banyaknya pernah dikirim? Ada beberapa kali. Wah. Tapi gitu di Zoom cowok. Yang DM ya sih ada, tapi nggak ganjen sih menurut aku. Aku tetenya Darto. Males banget. Teteh Darto gimana sih bentuknya? Tadi itu di mukanya gimana? Boleh di-insert nggak fotonya? Jangan. Nggak bisa. Jangan. Lebih tepatnya aku jarang buka DM yang aku nggak kenal sih. Oke. Soalnya kadang-kadang random, atau lebih baik daripada kiri-kiri gitu, baik yang minta utang. Pinjem duit. Pinjem duit itu baik banget. Kak, aku ini kemarin habis belanja ini ternyata hitungan aku gini-gini boleh pinjam duit. Maaf itu salah kamu sendiri. Jadi aku udah nggak baca lagi. Tapi kalau DM-an ya ada beberapa. Tapi orang ayahku punya pacar gak sosok nggak tahu gitu dong. Gak sosok jadi netizen gitu. Punya dong. pacar, Brian punya Punya. pacar. Tapi emang nggak di Publish. orang juga tahu sih. Bukan nggak dipublish sih sebenarnya. Nggak diumbar. Oh iya. Udah 4 tahun sama dia dan menurut aku kayak di dunia entertainment seperti ini yang dimana kita semua orang tuh kepo sama semua kita. Kalau ada sesuatu yang kita bisa keep private itu sangat berharga gitu. Keep it low. Iya benar, Ya, tapi keluarga, cinta, ini. Ini ya, sorry nih Bro. aku umbar di sini ya. Jadi Umi Kuari itu orangnya gimana? Aduh keceplosan nih. Brian Domani pacaran sama Batok Sogun. Batok Sogun. Untuk balap liar tuh batok yang nggak ada lampunya. Bener. Astagfirullah. Ya, tapi maksudnya itu. Pelajaran kayaknya buat semua orang sekarang juga. Kalau ada sesuatu yang bisa keep private, keep private. Kayak ini ya private tapi nggak secret. Jadi kayak Yes, orang yo. tahu. Tapi Ya orang tahu ya udah nggak apa-apa, Iya. tapi bukan berarti harus diumbar juga karena bukan apa-apa itu kadang-kadang memancing orang untuk mikir yang enggak, memancing orang untuk berkomentar, beribut di komentar tuh ngapain juga. Sama ini juga karena kita sesama aktor, sama kerja di bidang peran seni. Masalahnya kan kita kan ntar kalau emang terkenal berdua terus nih, Ya. gak mungkin kan kita main film selalu berdua gitu. Ya. Ya kita kan bakal ada main sama perempuan lain atau dia sama laki-laki lain gitu. iya. Bakal jadi permasalahan kayak, kok kamu gak main sama dia aja kan dia pacar kamu kan kamu selalu sama dia gitu. Jadi kayak kita emang nunjukin ya kita simpen sendiri supaya nggak ada image yang dimana ada Brian ada si itu gitu. Iya. Harus Kadang-kadang- profesional kan. Benar-benar kan asumsi Profesional. orang-orang yang males ya Brian. Kok nggak mau mikirin hal-hal itu ya asumsi Iya. orang-orang begitu ya benar-benar. Oke. Terus kalau ngomongin masalah duit, Brian, lo kan umur sekarang 23. You have a lot of money gitu. Barakallah ya. Ya, amin. How you manage Duit. duit lo? Duit. Tetap ada primary, secondary, Ada. party atau Pertama yang aku bersyukur banget soalnya mamaku tuh sangat pinter Ngatur duit. Emang dari dulu kan aku nggak bilang kita kurang atau lebih tapi berkecukupan. Oke. Gitu. Yang dimana emang dari mamaku tuh emang bisa dengan uang yang pas ini bisa diputar terus. Dan emang dari kecil kita nggak diajarkan untuk Foya-foya. foya-foya. Kalau nggak penting you don't need it ya udah. Tapi bukan berarti can't have fun gitu. Tetap boleh sekali-sekali tapi kalau nggak perlu nggak usah dibelikan gitu. Mamaku yang selalu kayak, Brian kamu ada duit segini nih, mau beli tanah nggak gitu. Atau kamu ada duit segini nih, ada apartemen nih harganya lumayan murah. Dan alhamdulillah aku udah umur segini alhamdulillah udah punya rumah gitu. Alhamdulillah. Ya itu karena kerja keras juga ya guys. Bukan Iya, tiba-tiba benar. dari umur 11 tahun udah kerja itu. Iya, benar. Iya. Yang Ketika dimana- anak-anak lain main 11 tahun Brian udah kerja guys. Ada hasilnya sekarang. Begitu. Ini orang kaya nih dia nih. Dia nih dari 11 tahun dia udah mandi duit dia. Iya, kayak gober gitu loh. Iya, gober. bener, mandi duit dia. Ini lagi ada proyekan baru film ya? Ya. Kenapa gini? Awas, pinjem duit. Awas pinjem duit. Kok pinjam dulu gini dong awalnya. Kalau Jegan udah beda lagi. Iya, kalau ini udah ketebak soalnya Brian. Ya, ini beda lagi. Iya ada project baru. Itu judulnya 172 Days. Apa sih bahasanya? 170 dulu deh. 172 Days. Itu Iya. ini kan film Religi jatuh ya. religi terinspirasi kenyataan kan? Kenyataan dari almarhum Ustadz Amr sama istrinya Nazira Syafa. Observe susah nggak? Apa? Observe. Tadi awalnya aku jujur hampir nggak mau ambil. Soalnya ya saya intinya gini, awalnya aku kira itu biopic yang dimana harus mirip banget. Ternyata enggak, ini terinspirasi doang. Oke. Itu oke. Dan pertama, ini kan anak ustadz ya. Saya masih belajar banyak gitu. Ya. Ada satu adegan dan adegan-adegan itu berbeda kayak aku imamin sholat terus 250 orang kayak gitu. Baca-bacanya fasih segala. Dan
itu buat aku deg-degan. Apalagi ini orang yang sangat dicintai baik orang. Iya, gitu. betul. Jatuhnya tuh kayak cinta anak muda tapi versi halal gitu. Soalnya mereka nikahnya pas nikah muda gitu. Iya. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan bisa membawa berkah sih. Amin. Amin. Abis ini mau apa lagi lu? Udah nyanyi udah, acting udah. Ya, jangan diajarin lah Pak yang komedi-komedi tadi. Komedi jangan- nggak usah. Jangan diajarin lah. Atau Cobain. Ini aja rias pengantin bikin payung. Atau warteg kali ya, buka warteg kali ya. Buka warteg boleh. Ih, lucu tuh warteg bule. Warteg boleh keren juga. Ih, isinya pete gitu-gitu Iya. Brian, menu-menu yang Indonesia. Kalau nggak bisa bakar body Vespa nggak? buat apa? Kerja di bengkel. Nggak usah dong. Oke. Nggak usah dong. Yang datang di cewek-cewek cantik semua. Iya. Kayak di FTP gitu. Aku terima persneling cintamu. Ayo.